anjing. Nah, jangan gacan nih Anjing nih teh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftah Kajo. Channelnya ya isinya masih kacau balau, belum tentu kontennya mau apa, tapi yang jelas gue udah 3 kali upload dan di sana gue cuman angkat bicara tentang ya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran gue ya. Dan gue juga mau klarifikasi video yang sebelumnya gitu. Video yang sebelumnya gua dapat komenan pedas dari suhu gua ya, komenan pedas dari suhu gua, bahwasanya di dalam video tersebut gua menggambarkan etika yang sangat tidak pantas untuk diekspos media. Dan yang paling penting mungkin pertama gue mau minta maaf atas ya jeleknya video gua ataupun gua mencontohkan hal yang tidak baik terhadap media. Meskipun pada awalnya gua ngupload video dengan tujuan emang gua gak peduli tentang kebaikan gua ataupun keburukan gua, karena ini tujuannya pada cuman ngupload gitu. Tapi mungkin ya sedikit lah di sini gue bawa teman gue dan mungkin gue juga dapat masukan tentang ya bagaimana lah cara mencontohkan yang membuat video yang mungkin agak ke hal baik mungkin ya, ataupun meskipun tentang di pribadi gue jangan menyangkut pautkan sebuah organisasi ataupun nama ataupun ya yang ada hak ya apa ya, bukan hak cipta tapi lebih ya terhadap kalau mungkin jelasnya gitu Paskibra gitu. Mungkin emang di Paskibra itu ada etika, ada ini, ada itu ya. Emang gue gak paham sih soal etika Paskibra, tapi yang jelas gue mungkin dapat pelajaran dari video tersebut ataupun dari ya komenan tersebut, bahwasannya ya kalau menyangkut Paskibra ada baiknya gue juga harus paham juga etika Paskibra. Oke, gue bawa teman gue ya, perkenalkan dulu teman gue. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu terhadap diri saya ya. Soalnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tanya ya. Itu dalam bahasa Sunda. Oke, perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya nama lengkapnya seperti itu. Terus alamat saya perlu kalian tahu ya, datang aja ke rumah saya atau nanti kalian komentar saja di komentarnya channel Miftah Kajo. Dan juga kalau misalnya ingin tahu terlebih dalam tentang diri saya, nanti kalian bisa cari tahu tentang channel YouTube saya, yaitu channel Fajar Sidik. Nanti gua di deskripsi ada channelnya. Nah di sana gue itu di channel saya itu channelnya main-main tuh, main-main tentang makanan ataupun cara review makanan. Dan di sana di dalam channel saya ya, kalau misalnya kita berpikiran tentang etika ya, di sana ada sedikit etika juga. Nah di sini kemarin ada komentar pedas katanya ke channel Miftah Kajo ataupun langsung ke pribadinya gitu ya, dalam hal apapun ya, khususnya dalam hal etika, karena mungkin saja dia kan berhubungannya dengan Paskibra ya, menyangkut pautkannya dengan Paskibra pasti akan salah besar. Tapi kalau misalnya di dalam penguploadan tentang berbicara apapun ya bebas-bebas saja, karena kita hidupnya itu demokrasi ataupun bebas berpendapat ya. Kalau misalkan berpikiran seperti itu ya kita bebas, tapi kalau misalkan kita berpikiran tentang etika ya harus diatur lah, seperti itu. Terus jadi apa ya bahasanya itu kan, permasalahannya gini, mungkin teman gue itu udah ngerasa ya, yang komen itu udah ngerasa dekat dengan gue dan bahwasanya peduli kepada gue, bahwasanya
ya setidaknya kalau berurusan dengan paskibra langkah baiknya mencontohkan hal yang baik. Tapi dalam video tersebut kan ya mungkin ada kesalahan yang paling fatal itu adalah ketika teman ngobrol gua itu memperkenalkan diri dan dia membawa nama sekolahnya gitu. Itu mungkin fatal ya, karena dia ngerokok terus bawa nama memperkenalkan diri bawa nama sekolahnya, emang salah gitu. Cuman ya baik lagi kan dia ngerokok tuh gak pakai gak pakai seragam sekolah, artinya di luar kegiatan sekolah, artinya urusan orang tuanya. Ketika orang tuanya mengizinkan dia mengerokok artinya kan bebas dari apa ya bahasanya, bebas dari tuntutan sekolah gitu. Karena ya sekolah ya pas lagi sekolah aturannya berlaku gitu. Dan yang gue mau tanya itu ya, lu paham gak sih soal etika paskibra? Sedikit paham gak sih gitu? Ya di dalam pemahaman tentang etika paskibra saya sedikit ya, di dalam etika paskibra ya sedikit tahu lah, tetapi belum sampai paham lebih detailnya. Karena apa, saya juga lagi tahapnya ya pembelajaran etika. Di dalam penyampaian kepada yang lain juga kan harus introspeksi kepada diri sendiri sebelum nanti mengusut ke yang lain. Kenapa? Nanti dari pihak yang lain bisa saja membalikan kepada kita sendiri. Jadi jangan sampai membuat bumerang pada diri sendiri. Dan yang paling ini gini, berarti di video yang dulu itu gua kesalahannya itu entah karena paskibranya, entah karena emang etika pribadi gua dalam mengekspos media hal-hal yang buruk. Gua itu kan sulit ya membaca permasalahannya gitu. Di paskibra itu dilarang merokok atau tidak sih sebenarnya? Kalau misalkan di dalam paskibra, ketika di dalam paskibra tidak ada sebutnya pasal lah sebetulnya, pasal ataupun apapun hukum yang lain di dalam merokok, tetapi ada norma-norma tertentu maksudnya tuh. Jadi ada gini filosofinya ataupun logisnya itu, ketika ada satu ataupun bawahan ketika meludah ke depan apa ya seniornya, bagaimana ya kita ambilnya seperti itu logikanya. Ya merokok kan bahasanya itu di pandangan orang lain tuh agak sedikit kurang enak kan. Itu pandangan orang lain. Tetapi ada juga yang dari satu sisi memposisikan ataupun mempunyai pendapat bahwa di dalam satu rokok itu ataupun ketika merokok ada berbanyak inspirasi yang keluar. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita mempunyai dua pendapat terlebih dahulu, tetapi kalau misalkan ada yang berargumen ya kita terima aja. Tetapi mungkin kemarin tuh kesalahannya kita itu lagi pusing-pusingnya mungkin ya tentang membahas suatu apapun, dan juga posisinya lagi ya perasaannya nggak lagi di sekolah, terus perasaannya lagi ya ngobrol biasa gitu, dan gak ingat sampai yang gak keingatan sampai ini akan dia expose ke media sosial. Ya jadi efek negatif juga gue gak terlalu mikirin, soalnya kan gue cuman bikin video terus teman gue itu videonya itu kan gue mau menjawab pertanyaan teman gue, dan di teman gue itu pertanyaannya itu ya seluruhnya tentang paskibra. Artinya kan gue gak tahu sebenarnya, kalau ya meskipun sebelumnya gue tahu pertanyaan itu tentang paskibra, tapi kan emang pertanyaan itu disiapin oleh teman gue yang ya maksudnya teman gue yang mau nanya seperti itu. Artinya kan gue bukan gue niat ngebahas paskibra, tapi teman gue nanya tentang paskibra ya gue mau menjawab soal paskibra. Cuman ya emang sih teman gue juga kan, teman yang ngomen yang dipermasalahkannya itu bukan image gua, bukan paskibranya, tapi emang yang dipermasalahkan itu etika gua dalam mengekspos media. Dan teman gua yang masih di bawah itu udah diajak merokok bareng terus diekspos media. Emang fatal sih, tapi kan kembali lagi kan teman yang ngomen gua itu kan tidak tahu posisi yang gue ajak itu posisinya karakternya seperti apa, dan
kondisi kepribadiannya gimana kan. Ini gue mau ceritain temen gue yang gue ajak ngerokok itu udah apa ya, udah lama ngerokok dari awal SD gitu, udah ngerokok artinya dia ngerokok itu udah kecandu dan tidak bisa ya, yang namanya kecandu ngerokok ya tidak bisa bisa dipikir bahwa ketika tidak merokok ya gatel, nyepahang, sumut gitu, maksudnya pahan mulut tuh udah mau ngerokok aja. Dan emang teman gue itu anggaplah di kalangan bukan anak organisasi, bukan anak sekolah yang baik ya, teman gue itu emang sedang dijerumuskan dalam kepribadian jelek ya. Kalau dibilang kepribadiannya emang lagi jelek-jeleknya, dia tukang ngompreng, dia tukang main cewek meskipun masih kecil, dia tukang kemana-mana. Artinya kan ya gue harus ngehargain kepribadiannya yang jelek itu, tidak tanpa harus gue mempermasalahkan pertemanan gue itu harus ke arah yang baik gitu. Artinya gue hanya mau ngebawa teman gue ya, ayolah kita berjalan di hal-hal yang baik, meskipun ya sedikit-sedikit lah apapun itu, maksudnya sedikit-sedikit, gak harus saklek ataupun langsung rubah kelakuan kamu gitu. Kalau ya sebenarnya teman gue itu gak emang boleh ngerokok ya, kalau mau ngerokok ya boleh gitu. Artinya kan bukan masalahnya apa ya gue ngizinin, tapi emang itu apa ya sebetulnya kehendak dia sendiri, nggak sampai disuruh-suruh. Dan juga nggak ada hukum yang apa ya yang melarang untuk merokok, tapi cuma norma doang dan juga kesopanan gitu maksudnya. Ya kalau apa ya bahasanya, momennya ke pribadi ya gue terima gitu. Tapi kalau momennya ke soal kenapa diekspos, ya mungkin paham lah YouTube itu bukan tempat oke lah ya, banyak juga YouTube yang tempatnya media pembelajaran, tapi ya banyak juga yang nyontohin di YouTube itu ya yang hal-hal jelek. Artinya kan YouTube tidak terpatok pada aturan harus mengajarkan hal baik gitu, tapi ya emang di video awal gua juga kalau sebenarnya kalau ya itu kan ini kepribadian gua, jelek apapun gua ya gua gak peduli sebenarnya. Tapi kan dia mungkin mempedulikan etika gua dalam kepribadian, karena takut ya kalau lu paham Paskibra, kenapa etika Paskibra lu mau dijelek-jelekin gitu. Dan gua gak terima ketika lu ngebahas Paskibra dijelek-jelekin etikanya ya. Mungkin di sana letak kesalahan gua. Dan apa menurut lu itu gua jangan ngebahas Paskibra di YouTube? Iya, di dalam pembahasan bebas ya kan, siapa aja kan, misalkan ini ada host baru ya kan bebas itu mah, asalkan tidak sampai menghina ataupun apa ya menjelek-jelekan orang lain, karena ada pasal yang bisa menarik sebuah seseorang tersebut untuk menjadi tersangka gitu. Ya asalkan di dalam itu tidak terlepas dari itu aja sebenarnya. Pembahasan bebas. Dan juga kalau misalkan nih kalian melakukan suatu ataupun menilai ataupun melihat suatu video apapun, kalian harus ada dua sudut pandang berbeda. Karena apa? Belajar dari saya, dari pengalaman. Kalau misalkan saya berpikirnya satu pendapat doang, nanti akan sesat ya. Tetapi kalau misalkan dari dua sudut pandang enak, jadi kita di sana bisa menyimpulkan tentang suatu yang kita lihat ataupun yang kita dapatkan dari penglihatan kita gitu. Emang sih gue di video sana gue juga ngebahas aturan Paskibra ya, teknik-teknik Paskibra bahas ya. Gue gak juga apa ya, gak munafik gitu ya. Gue juga emang bergelut sih di Paskibra gitu, cuman ya sebenarnya gue gak terlalu suka sih Paskibra. Artinya gue mau ya Paskibra menurut gue, artinya kan kalau membahas soal etika ataupun soal ketika gue disalahin, paham lah. Lu tahu kan Rocky Gerung ya, Profesor Rocky Gerung kan dia selalu membawa nama ataupun membawa bahas satire. Artinya ketika dia punya contoh kata dungu, dia punya versi dirinya, arti dungu tersebut versi dirinya sendiri. Orang yang gagal dalam menalar,
ketika gue menganggap versi Paskibra gue adalah Paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera, tidak dibawa masalah etika-etikanya. Dan ketika gue paham Paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera dan tidak tahu aturan Paskibra, artinya Paskibra versi gue itu adalah pasukan pengibar bendera, bukan soal bahwa Paskibra itu adalah seseorang yang harus paham etika Paskibra, paham etikanya. Karena terbentuknya Paskibra itu bukan karena etika, tapi karena emang ada pengibaran bendera mungkin gitu. Dan ada aturan Paskibra itu setelah ada orang-orang yang oknum-oknum orang yang membuat seperti perkumpulan Paskibra, terus pendidikan Paskibra harus seperti ini ataupun harus semi militer ataupun yang gua maklumi lah kalau gua menghinanya arahnya ke sana. Tapi yang jelas gua gak ada maksud tentang ya ngejelekin Paskibra gitu. Dan kalau emang gitu Paskibra ngerasa dijelekin sama gua minta maaf. Tapi kalau lu mau menindaklanjuti ya janganlah sampai Paskibra kayak gitu. Ya gue gak bisa apa-apa, karena satu ya mau ke arah mana gitu lo, mau nindaklanjuti, mau ke ngerubah karakter gua gitu, apa mau ke membahas Paskibranya itu jangan dijelek-jelekin. Tapi yang jelas ya gimana ya, Paskibra menurut gua itu seperti itu ya jangan sampai lu terlalu benci sama gua gitu. Dan alangkah baiknya gitu, gimana tuh gua ngomong ke teman gua yang momen pernah sebut Ya intinya awal terlebih dahulu meminta maaf lah gitu. Ya karena mungkin ada kata-kata yang mungkin dapat menyinggung pada dirinya dan juga ingin kepada diri kamu itu ditakutkannya mungkin suatu lembaga ataupun organisasi dapat menarik kamu sebagai tersangka nantinya gitu. Jadi kalau misalnya kita berpandangan terhadap satu komenan yang pedas itu, saya bisa menyimpulkan bahwa ada satu sisi yang sebutnya bahasanya untuk menjelekkan. Nah, di sana kalau misalnya kita berpikirnya gitu. Terus kedua, ada yang kalau misalnya itu berpikirannya positif. Jadi untuk meluruskan suatu pemahaman. Jadi langsung komen ke dirinya mungkin bagus kayak begitu tuh. Jadi tindakannya meminta maaf terlebih dahulu, terus kita meluruskan lagi tentang pemahaman Paskibra secara face to face kalau misalkan lebih baiknya lagi. Atau kita kalau misalkan mau membahas tentang Paskibra ya sok kamunya datang dan juga bisa berkomentar langsung di sini. Terus apa baik buruknya tentang Paskibra gitu. Oh iya, gue juga mau bahas Paskibra itu lembaga pendidikan atau hanya sebuah perkumpulan organisasi sih menurut lo gitu? Tidak. Oke. Kalau misalkan kita berpikirannya lembaga, saya belum mengerti tentang suatu lembaga ya. Kalau misalkan tentang organisasi, ya bisa dikatakan itu organisasi. Tapi bisa juga dikatakan komunitas ya. Ya. Karena gini kan, kalau gua yang tahu ketika contoh ada di sekolah ekstrakurikuler Paskibra ya. Orang yang akan tahu Paskibra itu adalah orang yang minat gitu. Artinya orang yang akan tahu tentang etika Paskibra itu adalah orang yang minat kepada Paskibra. Artinya ketika orang itu tidak minat ke Paskibra terus mencontohkan etika yang jelek, si orang Paskibra itu harus menindaklanjuti orang yang tidak minat Paskibra ataupun enggak sih gitu. Maksudnya gini, contoh lu anak Paskibra, ya lu anak Paskibra, gua bukan anak Paskibra, ya artinya kan gua gak tahu nih aturan etika Paskibra, tapi lu tahu gitu. Dan gua dalam ada kata pembahasan contoh dalam etika gue itu mendidiknya salah gitu, tapi bukan soal mendidik Paskibra, tapi ya sama gitu kesalahannya itu gua mencontohkan yang gak baik, contoh merokok gitu, contoh merokok dan mengajarkan anak didik. Nah, si posisi lo sebagai Paskibra itu harus menjudge gue gak gitu, harus sama gak sih perlakuan
non paskibra sama paskibra gitu. Jadi kalau misalkan di sana ya bisa aja kalian menjudge, tetapi menjudge-nya yang tahu aturan gitu bahasanya itu. Karena apa? Setiap orang itu berbeda tentang dirinya pribadinya kan. Kalau misalkan gini, kita mempunyai jazan ataupun pendapat ketika berpendapat kepada seseorang dan juga seseorang yang nggak tahu latar belakang dirinya gimana, pribadinya gimana kan, seperti halnya tadi kan kita juga kan gitu. Kalau misalkan belum tahu tentang diri saya sendiri, kan gimana kamu mau komen, dan juga itu diri kamu sendiri, itu mah yang komen dan juga pendapat diri kamu sendiri. Jadi kenali dulu lah kalau misalkan mau ya ingin menjudge tuh kan, harus mengenali dulu. Kalau misalkan udah tahu kan dirinya sendiri ataupun dirinya pribadinya, kita enak mau meluruskan ataupun mau menjudge-nya juga tahu aturannya, dan juga nggak akan sampai ditolak ketika menyampaikan pendapat tersebut. Terus pertanyaan tadi itu apa lagi sih? Gimana ya bahasanya itu, seorang non paskibra wajar gak sih ditegur sama paskibra? Ya kalau misalkan di dalam wajar nggak wajar, ya wajar lah. Karena apa? Ya di sana ada pendidikan dan juga pemberitahuan ya di sana kepada yang belum tahu tentang paskibra. Dan juga di sana kata saya juga kan, di garis bawahi harus ada etika ataupun peraturan-peraturan yang harus ketika melakukan menyampaikan kepada yang belum tahu tentang paskibra gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian memberikan pendapat bisa diterima dengan baik dan juga bisa dilakukan mungkin sepenuhnya. Oh, berarti jelas ya posisi emang di video yang sebelumnya itu ya emang salah ya, wajar juga seorang paskibra ya menjudge gua gitu. Tapi kan emang arahnya itu sebenarnya bukan ke paskibranya sih, lebih ke lebih ke etika gua. Sebutnya introspeksi kan gitu. Gitu. Tapi kedepannya gua kalau ngebahas paskibra boleh atau tidak gak sih? Ya kalau misalkan boleh ya boleh kan gitu. Menurut pendapat saya nih gini, ya sok dilanjutkan tentang paham paskibra sok. Tapi ya ketika berpendapat ya sedikit demi sedikit kan kita juga harus ada perubahan di dalam apapun juga. Ya sedikit demi sedikit kita koreksi tentang kesalahan apa. Dan juga kan kita kalau misalnya kita berpikirnya tentang ini fokus ke YouTube, ya sampai kan tentang memikirkan tentang baik buruknya, tetapi lebih baiknya kita itu harus ada pembelajaran buat si pelihat ataupun si penonton gitu. Jadi lebih baiknya sok dilanjutkan tentang pemahaman paskibra dan juga lebih koreksi lagi sedikit demi sedikit akan ada perubahan gitu. Tapi ya mungkin kemungkinan efek negatifnya itu gak terlalu parah karena gua kalau lihat ya orang yang nonton YouTube gua itu cuma semenit 2 menit, artinya kan hanya beberapa orang yang menonton seluruh ataupun... Jadi iya, kesalahan kalian tuh kalau misalkan kita menyalahkan tentang sebenarnya penonton ya, kalian menonton tuh cuman sampai seperempatnya video gitu, nggak sampai selesai. Jadi pembahasan belum juga selesai kalian udah menyimpulkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ataupun ingin tahu tentang suatu permasalahan, jadi harus tahu kronologi dari awal sampai akhirnya itu, dan baru kalian bisa menyimpulkan. Karena di dalam video yang dulu itu gua ngebahas gini gitu, alasan gua merokok sama gua ngizinin ngerokok karena satu inspirasi sebuah kalimat inspirasi dari Bung Soekarno kan, tahu kan yang yang kutipannya itu kalau nggak salah, lebih baik orang merokok ataupun para pemuda perokok sambil ngopi tapi ngebahas negara dibanding orang yang kutu buku tapi memikirkan diri sendiri. Artinya kan di sana gua kenapa ngebolehin dia ngerokok karena satu inspirasi Soekarno. Artinya ketika gua ngebahas negara gitu ya gak ada salahnya gitu kalau makna dari gua nyontohin ngerokok karena arahnya ke inspirasi Soekarno. Tapi kalau gua gak ungkapin gua terinspirasi Soekarno dengan kutipan Soekarno,
ya oke lah gue terima kesalahan gue, tapi di dalam video tersebut itu ada kutipan alasan merokok gitu. Tapi ya gue terima aja sih. Di jelek juga, tapi ayolah pahami gitu kan. Di sana gue alasan merokok juga dipaparin, artinya lu harus terima alasan gue kenapa ngerokok gitu. Mau masalah karena dia ngomennya itu yang paling salah itu karena di bawah ada lu bawa anak yang masih kecil gitu, diajak nyontoh ngerokok. Ya soal rokok itu bukan soal umur kalau menurut gua gitu. Gua juga baru umur 19, tapi gua ngerokok udah dari umur 15 ke bawah gitu. Artinya ngerokok itu emang hak pribadi, cuman yang larang merokok itu mungkin pendidikan, kesehatan, dan di dalam YouTube mungkin nggak ada aturan kesehatan, nggak ada aturan pendidikan, semuanya bebas. Cuman ya tanggapan dari penonton ya arahnya mungkin YouTube ada pendidikannya, ada aturan kesehatannya, tapi yang jelas rasanya bebas ya. Iya itu Ya, kalau di YouTube bebas. Ya kalau misalnya kita berpikirnya ke sana ya bebas di YouTube itu kan. Ya pesan dari video ini ataupun ya kalau misalkan saya bisa menyimpulkan tuh ada 2 pembelajaran khususnya buat Kang Miftah Harjo dan juga buat penonton. Jadi gini, buat Miftah Harjo ini ya lebih digali lagi tentang etikanya gitu. Jadi gitu lebih diperbaiki lagi. Terus kalau misalnya buat penontonnya ya, kalau misalnya kalian mau nonton ya dari awal sampai akhir tuh harus selesai, jangan sampai setengah-setengah. Apalagi kalian hidup, jangan sampai setengah-setengah. Jadi alasannya kenapa kalian jangan setengah-setengah ya, kalian jangan sampai buntu di tengah jalan gitu, dan juga jangan sampai menyimpulkan di tengah jalan, soalnya belum tahu tentang kedepannya bagaimana gitu. Kalau misalkan kalian udah tahu ya saya bisa saja mendewakan kamu ataupun mendewakan kalian gitu, Menuhankan ya gitulah. Soalnya tidak ada yang tahu tentang masa depan, cuman kita meramal doang, itu juga belum pasti. Yang pasti kita harus jalani dan juga tahu kronologi dari awal sampai akhir, baru dari sana kita bisa menyimpulkan. Itu pesan dari saya. Dan mungkin bahasanya klarifikasi tentang video gue itu tidak diuntukkan untuk penonton yang aktivis, organisatoris ataupun akademis, ataupun video gue itu tidak ditunjukkan untuk gue mencontohkan hal yang benar ya. Artinya meskipun gue mencontohkan hal yang buruk, itu karena alasan gua nge-YouTube itu bukan karena gua ingin jadi public figure gitu, tapi emang gua ingin menceritakan kepribadian gua terhadap publik, dan agar seorang yang katakanlah orang teman gua yang nggak tahu karakter gua itu menerima keadaan gua dalam kondisi apapun, mau sedang baong, mau sedang gua membahas agama. Mungkin kadang gua dengan teman yang gua di samping ini, kita katakanlah teman gua Panjar Sidik itu, gue selalu membahas tentang agama. Tapi ada lagi teman gue yang gue ngebahasnya tentang mabok lah, ataupun tentang bagaimana dengan cewek ya, gue ngebahas juga. Terus kalau gue punya teman juga tentang organisasi, gue juga ngebahas organisasi. Teman paskibra, gue juga ngebahas teman paskibra. Artinya gue terlalu banyak kepribadian. Artinya di sini ya mungkin kalau video sebelumnya gue ngebahas tentang paskibra gua, terus kalau di sini gua ngebahas tentang klarifikasi. Mungkin kedepannya gua ngebahas tentang keburukan gua. Artinya di video YouTube gua itu gak dituntut untuk ya lu dapet pembelajaran yang selalu positif gitu. Cuman ya kalau ada hal positif ya ambillah gitu. Terus jangan menjudge gua karena YouTube-nya gitu. Tapi ya kalau ngejudge gua karena pribadi ya udah jangan di komen gitu. Jangan di YouTube komennya. Nanti kan kalau di komen, nanti lu komen terus ada yang baca, itu kan nggak tahu orang yang berpendidikan ataupun orang yang emang buruk gitu. Kalau yang buruk emang gitu biasa-biasa, tapi kalau yang berpendidikan kan sama bencinya sama gua gitu. Kalau lu peduli sama kepribadian etika gua ya lu ngomong langsung aja ataupun ngajak temu, jangan sampai ngomen di YouTube. Karena gua udah dari awal YouTube gitu bukan untuk contoh yang positif gitu. Dan lo kalau mempermasalahkan etika paskibra gua, jangan di YouTube komennya, langsung aja gitu, ajak temu dan kita ngobrol gitu. Dan kalau emang gua ngakuin yang salah, dan nanti pasti gua minta maaf.
Oke, mungkin udah ya, karena udah lama ya, udah terlalu lama gitu. Udah, gua ngebahas klarifikasinya mungkin ya sedikit benarnya tentang pembahasan gua, ataupun ya lu paham syukur, gak paham juga gak apa-apa. Nanti kita ngobrol di belakang ya, nanti mungkin kita ketemuan, dan gua sama temen gua yang main juga kan. Ya katakanlah kalau dalam paskibra gue mengakui dia senior, tapi kalau dalam soal temu, karena kita temu itu gue menganggapnya temannya. Kalau dia menganggap gue itu bawahannya, ya itu terserah ya, itu terserah. Tapi gue memposisikan teman gue itu ada sebagai teman gue, menerima atau enggak ya silahkan gitu. Apa ya, udahlah, mungkin ya. Mau disampaikan lagi apa? Oke, gini. Ya, mungkin untuk terakhir kalinya untuk penonton dan juga ya khususnya buat penonton dulu ya. Saya mewanti-wanti dan juga mengasih tahu kalau misalnya kalian ingin jadi penonton yang benar-benar, ya tonton dari awal sampai akhir sampai pembahasan selesai gitu ya. Dan juga kalian di sana simpulkan mana ini yang baiknya mana, nah mana yang jeleknya mana. Terus kalian jangan sampai kalian menyimpulkan terus yang jeleknya gitu ya, terus mengut tentang yang jeleknya, itu langsung aja ke pribadinya gitu. Kalau misalnya tentang ini YouTube, karena ini YouTube itu kalau misalkan kita digali, ini YouTube bareng-bareng gitu, bareng, atau sebutnya itu YouTube suatu apa ya, perkumpulan gitu ya. Nah di sana itu cuman kita buat konten doang, dan juga nggak sampai untuk menjelek-jelekan ataupun apa ya, membuat judge orang lain, komenan yang jelek-jelek. Jadi minta dukungannya buat semuanya untuk terus maju, dan juga ya sedikit ada kesalahan yang nggak apa-apa, itu dalam hidup tuh nggak ada orang yang sempurna gitu ya. Terus untuk kelanjutannya jangan sampai kayak tadi yang saya paparkan pesannya, dan juga buat minta Kajo terus semangat di dalam penguploadannya, dan juga lebih giat lagi dalam memperbaiki. Oke, mungkin tadi ada sedikit kesalahan di video ya, maksudnya terpotong karena memorinya ya langsung apa ya, gak muat anjir, ketahuan apa gua kentang. Langsung apa ya bahasanya, Pesan-pesan gitu, Pak. Jangan pesan, langsung aja ke, udah tadi kan di terakhir itu ada sedikit pesan gitu, langsung aja ke, jangan lupa terus pantengin channel gue, dan jangan lupa subscribe. Jadi gini, itu menurut dia ya. Kalau misalnya menurut gue, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke teman-teman kalian. Share sebanyak-banyaknya supaya apa yang kalian tahu bisa orang lain tahu. Tuh ya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channel saya, channel Fajar Sidik, tentang bincang-bincang tentang makanan. Oke. Nanti apa ya, channelnya ada di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian yang kami bahas ya. Kurang jeleknya tinggal ambil baiknya aja lah, jeleknya ada emang kita masih belajar, ataupun ya gue juga masih awal dalam YouTube, jadi gue gak terlalu paham soal di YouTube itu harus ngapain. Tapi yang paling jelas ya gue minta maaf atas kesalahan gue yang dulu gitu, dan ya kedepannya mungkin apa ya, terima aja lah konten-konten gue yang jelek juga gitu. Jangan terlalu dibawa ke hati, jangan terlalu fokus pada otak gue gitu, karena tujuan gue itu cuman memperpanjang jam tayang aja, udah itu aja. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap gerak.